Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Kiyorana Sausan dari kelas Matematika 2021E dengan NIM 21030214030. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang pertama, perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai dengan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Pergerakan nasional adalah bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah dengan tidak menggunakan kekuatan bersenjata, melainkan menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pada awalnya berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional tidak ditujukan untuk perlawanan terhadap kaum penjajah, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengalami penderitaan akibat penjajahan. Pada akhirnya, organisasi-organisasi ini digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan. Faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional dan nasionalisme di Indonesia. Faktor internal antara lain yaitu penderitaan akibat penjajahan, kesatuan Indonesia di bawah Pax Neerlandica memberi jalan ke arah kesatuan bangsa, kemudian pembatasan penggunaan atau bahasa Belanda dan penggunaan bahasa Melayu dipopulerkan, inspirasi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, serta Undang-Undang Desentralisasi 1903, pembentukan kota Praja. Faktor eksternal antara lain, ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan barat yang modern menggantikan pendidikan tradisional, kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia akan kemampuan diri sendiri, dan pergerakan dan perjuangan bangsa lain menentang penjajahan seperti India, Turki, Irlandia, dan lain-lain. Pembentukan organisasi. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi beberapa tahap, yakni yang pertama masa pembentukan pada tahun 1908 sampai dengan 1920. Masa pembentukan adalah masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern. Pada masa tersebut berdiri organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri. Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya pada tanggal 20 Mei 1908. Pada 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru yaitu masa pergerakan nasional. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang muncul akibat kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Sejak diberlakukannya politik etis karena penduduk pribumi sudah bisa mengenyam pendidikan, namun masih terhalang dana. Hal itulah yang membuat Dr. Wahidin Sudirohusodo berusaha mengumpulkan dana dengan cara propaganda keliling Pulau Jawa. Ide itu kemudian diterima oleh Dr. Sutomo yang saat itu sedang belajar di Stovia, dan akhirnya pada 20 Mei 1908 ia dan rekan-rekannya mendirikan organisasi di Jakarta bernama Budi Utomo. Kedua, ada Sarekat Islam. Organisasi tersebut berawal dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi di Solo pada 1905. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian, Sarekat Dagang Islam dirubah menjadi Sarekat Islam dan diketuai oleh Hos Cokro Aminoto pada 1912. Pada 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih yang berpusat di Yogyakarta dan SI Merah yang berpusat di Semarang. Ketiga, Indis Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Indis Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan bumi putra serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.
Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda dalam sebuah tulisan yang berjudul Als ik in Nederlander was, sehingga pada 4 Mei 1913, organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Yang kedua ada masa radikal atau non-kooperasi tahun 1920 sampai dengan 1930. Pada masa tersebut berdiri beberapa organisasi, yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pertama, Partai Komunis Indonesia merupakan organisasi yang muncul akibat pecahnya organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini diketuai oleh Semaun pada Desember 1920. Pada 13 November 1926, partai ini melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, namun tak bisa dikalahkan oleh kolonial Belanda. Pergerakan politik partai ini adalah organisasi politik yang radikal, sehingga keberadaannya dilarang oleh pemerintah Belanda. Namun, Semaun dan Darsono tetap diam-diam menjalankan aktivitas politik organisasi ini. Kedua, Perhimpunan Indonesia, organisasi yang didirikan Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Notosuroto. Kemudian 1925 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia berjuang dengan kekuatan sendirian dan meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, ada Partai Nasional. Partai Nasional Indonesia atau PNI merupakan kumpulan yang dibentuk Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggotanya semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Yang ketiga, masa krisis pergerakan tahun 1930 sampai dengan 1935. Pengaruh krisis ekonomi tahun 1929 sampai dengan 1930 yang memaksa pemerintah tidak keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan pembatasan hak berkumpul dan berserikat. Meskipun pada tahun 1935 keadaan ekonomi sudah normal kembali, pemerintah kolonial belum bersedia memulihkan kebebasan-kebebasan politik. Keempat, masa moderat atau kooperasi tahun 1935 sampai dengan 1942. Masa ini adalah masa di mana muncul organisasi yang bersifat lunak, artinya lunak dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda atau bersifat kooperatif. Masa moderat atau kooperasi berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Yang kelima ada masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama masa pendudukan, Jepang membentuk BPUPKI. Badan ini bertugas membentuk persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara. Kemudian digantikan oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Yang keenam ada Proklamasi Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tokoh yang merumuskan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, Nishijima, S. Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Bagian kedua yaitu perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Sodanco Supriyadi di Blitar. Penyebab perlawanan PETA
Sebab pemberontakan peta di Blitar adalah keyakinan bahwa tentara Jepang akan kalah di Perang Asia Timur Raya sesuai berita di radio internasional, yaitu daerah kekuasaan Jepang satu persatu jatuh ke tangan sekutu. Maka sebelum tentara sekutu mendarat di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai wilayah penjajahan Belanda kembali, Indonesia berupaya harus segera merdeka dan memperoleh pengakuan kemerdekaan dari internasional. Karena keyakinan tersebut, muncullah keinginan Indonesia untuk secepatnya merdeka. Apalagi ketika itu Indonesia dikuasai Jepang yang semakin hari rakyat semakin menderita. Pemberontakan Supriyadi. Supriyadi dan pasukannya mulai bergerak melawan tentara Jepang. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat, lalu keluar dengan senjata lengkap. Setelah Jepang mengetahui adanya aksi itu, Jepang segera mendatangkan pasukannya. Mereka mencoba menghalau tentara peta yang melakukan perlawanan. Pimpinan tentara Jepang pun menyerukan agar tentara peta menyerah dan kembali ke kesatuan masing-masing. Akan tetapi, mereka yang kembali justru ditangkap, ditahan, dan disiksa polisi Jepang. Kurang lebih setengah pasukan Supriyadi kembali, namun Supriyadi sendiri dan Muradi serta sisa pasukannya tetap setia melawan. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Jepang berupaya menahan perlawanan Supriyadi dengan memblokir serta mengepung pertahanannya. Namun, pasukan Supriyadi tetap bertahan. Untuk itu, Jepang menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi. Kolonel Katagiri pun berhasil mengadakan persetujuan dengan mereka. Para pemuda peta yang melancarkan serangan pun bersedia kembali ke Daidan dan menyerahkan senjata. Pada suatu hari sekitar pukul 8 malam, Muradi dan pasukannya kembali ke Daidan. Di sana sudah berderet barisan perwira di bawah pimpinan Daidan Cho Surahmat. Kepada Surahmat, Muradi melaporkan mereka sudah kembali dan menyesal karena telah melawan Jepang. Karena sudah malam, Muradi tidak melihat bahwa pasukan Jepang sudah mengepung mereka. Muradi dan anak buahnya diangkut ke markas Kempetai Blitar. Sementara Supriyadi yang masih bertahan akhirnya berhasil ditangkap juga oleh Jepang. Sebanyak 68 orang diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Ada yang dihukum seumur hidup dan ada yang dihukum mati. Supriyadi sendiri tidak jelas nasibnya dan tidak disebut dalam persidangan. Tidak diketahui apakah ia tewas dalam pertempuran atau dihukum mati secara rahasia. Bagian ketiga yaitu sejarah perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang pertama, pidato yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 berisikan: pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan; dan kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian ada pidato Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisikan: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; dan kelima, keadilan rakyat. Dan yang terakhir, pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisikan: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Bagian 4. Analisis pokok-pokok pidato Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dalam rapat besar BPUPKI. Penggunaan kata Pancasila dikenalkan pertama kali secara luas oleh Bung Karno dalam pidato itu.
Dia menjelaskan panjang lebar soal perlunya Indonesia memiliki sebuah pedoman hidup berbangsa dan bernegara seperti yang dimiliki negara lain setelah merdeka. Dia percaya demokrasi adalah sistem terbaik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Bung Karno juga menolak kebangsaan yang bersifat sempit seperti Calvinisme, seperti yang berkembang di negara barat. Dia menyatakan, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan menyeluruh dari Sumatera hingga Irian, tidak ada kebangsaan Pasundan, Bugis, dan lainnya. Yang ada adalah bangsa Indonesia. Misteri pencetus nama Pancasila, Bung Karno mengaku 5 butir prinsip yang dirumuskannya diberi nama Pancasila adalah berdasarkan saran seorang temannya yang ahli bahasa. Dalam merumuskan 5 butir itu, Bung Karno mengaku senang kepada segala hal berunsur simbolik, termasuk angka. Dia mencontohkan rukun Islam, jumlah jari, panca indera, hingga tokoh pewayangan Pandawa 5 memiliki jumlah 5. Oleh karena itu, rumusan dasar negara dia buat dalam 5 hal. BPUPKI kemudian membentuk tim yang terdiri dari 9 orang untuk merumuskan kembali Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno. Setelah mengalami berbagai perubahan, Pancasila akhirnya lahir dan menjadi jati diri bangsa Indonesia hingga kini. Bagian kelima adalah lintasan sejarah perjuangan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Pendirian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dilatar belakangi oleh situasi menjelang akhir Perang Dunia Kedua saat Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat jajahannya untuk menahan sekutu. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Humaki Chiharada selaku pimpinan perang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Zumbi Kosakai. Dengan maklumat Gunseikan tanggal 29 April 1945, secara resmi dibentuk BPUPKI dengan ketuanya adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Wakil Ketua Suroso dan Ichi Bangase, dan anggotanya sebanyak 67 orang. Sidang BPUPKI dilakukan 2 kali. Yang pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia Merdeka. Kemudian ada masa reses, yaitu dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang atau yang dikenal dengan Panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Kemudian sidang yang kedua adalah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Membahas tentang wilayah NKRI, Kewarganegaraan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar, Ekonomi, Pembelaan Negara, serta Pendidikan. Rapat Panitia 9, 22 Juni 1945. Panitia 9 mengadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menyusun konsep rancangan Muqaddimah Hukum Dasar yang kemudian dinamakan Piagam Jakarta. Pada bagian akhir dari naskah Piagam Jakarta ini terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, ada pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pemerintah Jepang melalui Jenderal Terauchi membentuk kepanitiaan kecil yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jumbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Anggota PPKI berjumlah 21 orang dari berbagai pulau dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Dalam rangka membentuk PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta
serta Dr. Rajiman berangkat ke Saigon atas panggilan Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan tersebut pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintahan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui PPKI. Kemudian Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Dan yang terakhir diputuskan bahwa wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Sidang PPKI dilaksanakan 3 kali, yaitu yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 yang berisikan mengesahkan Undang-Undang Dasar, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian membentuk Komite Nasional. Sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang berisikan membentuk 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dan bagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Dan sidang yang ketiga, pada tanggal 22 Agustus 1945, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Materi ini diambil dari website SlideShare zaman pergerakan nasional hingga kemerdekaan, kemudian kompas.com, pemberontakan peta di Blitar, kemudian SlideShare perlawanan peta di Blitar, kemudian dari materi PowerPoint atau PPT, pertemuan keempat dan kelima, mata kuliah pendidikan Pancasila, kemudian dari nasional.kompas.com, pidato Bung Karno 1 Juni Tonggak Sejarah Lahirnya Pancasila, kemudian dari kompaspedia.kompas.id, sejarah dan peran BBUPKI dan PPKI bagi Indonesia Merdeka, kemudian SlideShare, profil singkat BBUPKI, PPKI, dan e-book Pendidikan Pancasila dari tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun terbit 2017. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.